Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Mesya Oktavia dari 10 MIPA 7 akan memaparkan analisis mengenai perbedaan pertunjukan musik tradisional dari segi fungsi dan perannya. Pertunjukan musik tradisional merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas, di mana untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Karena musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu sendiri. Bentuk pertunjukan musik. Dalam pertunjukan musik, ada beberapa bentuk penyajian yang erat kaitannya dengan tujuan dan jenis-jenis musik yang disajikan. Berikut bentuk-bentuk penyajian musik. Pertama, penyajian musik tunggal, yaitu bentuk penyajian musik yang menampilkan seseorang memainkan alat musik tertentu, seperti memainkan piano, biola, atau gitar. Yang kedua ada penyajian kelompok musik terbatas, merupakan penyajian kelompok musik dalam beberapa gabungan alat musik tetapi terbatas. Contohnya bentuk duet alat musik, bentuk trio, kuartet, alat musik sampai dengan bentuk ansambel terbatas. Yang ketiga adalah penyajian musik orkestra memerlukan peralatan musik instrumen yang lengkap dan pemainnya cukup banyak. Lalu yang keempat adalah penyajian musik elektrik yang merupakan penyajiannya ini kelompok musik dengan menggunakan alat-alat musik yang menggunakan listrik berkekuatan tinggi. Ciri khas pertunjukan musik tradisional. Pertama, tidak memiliki notasi. Yang kedua, bersifat informal. Dan yang ketiga, syair lagu berbahasa daerah. Keempat, menggunakan alat musik daerah. Dan yang kelima, menggunakan bahasa daerah. Dan terakhir, musik menggambarkan daerah asal dengan bahasa daerah yang bersangkutan. Pertunjukan musik tradisional untuk mengiringi tari. Musik selain untuk kegiatan musik itu sendiri juga dapat difungsikan antara lain sebagai sarana hiburan, media komunikasi, sarana ritual keagamaan, sebagai musik iringan baik untuk pengiringan vokal, tari, teater, pencaksilat, olahraga, pembacaan puisi, maupun untuk mengiringi kegiatan yang berhubungan dengan seni rupa. Musik dan tari adalah salah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Musik pada tari bukanlah sekedar unsur pelengkap saja, keberadaan musik pada tari sangatlah penting. Iringan pada tari memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Pertama, sebagai iringan penyajian tari. Yang kedua, membawa suasana emosi penari. Dan yang ketiga, menambah semarak dan dinamisnya tari. Dan yang keempat, mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Dan yang kelima, pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak. Dan yang keenam adalah penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir tari. Dan yang ketujuh, menuntun emosi penonton dalam mengapresiasi. Iringan pada tari memiliki ciri khas sebagai berikut. Pertama, sebagai pengatur irama. Yang kedua, dilantunkan saat tari dimulai. Dan yang ketiga adalah setiap daerah memiliki proporsi tersendiri terhadap musik pengiring tari. Yang keempat adalah sebagai media penyelarasan gerakan. Terakhir, biasanya pemilihan musik untuk tari itu memang terlihat sederhana, tetapi prakteknya atau realisasinya sangat banyak hal yang diperhitungkan sehingga masalahnya tergolong masalah yang sangat penting atau kompleks. Musik iringan tari dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah musik internal. Adalah musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari itu sendiri. Contohnya seperti tepukan tangan atau tepukan ke anggota tubuh, jentikan jari dan hentakan kaki, teriakan, senandung, nyanyian, dan sebagainya. Contoh tarian yang menggunakan musik iringan internal seperti tari saman dari Aceh dan tari kecak dari Bali. Musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari luar penari itu sendiri. Contohnya seperti tari yang diiringi oleh alat musik gamelan, angklung, kendang, rebana, piano, keyboard, dan alat musik atau instrumen lainnya yang dimainkan oleh orang lain, atau lagu yang dinyanyikan oleh orang lain selain dari penari itu sendiri.
Contoh tarian yang menggunakan musik iringan eksternal seperti tari Kandagan dari Jawa Barat dan tari Gandrung dari Banyuwangi. Berikut merupakan contoh pertunjukan musik sebagai iringan tari, yaitu tari Gawil dari daerah Jawa Barat yang diiringi oleh lagu Gawil. Pertunjukan musik tradisional sebagai iringan teater. Musik pada teater bukanlah sekedar unsur pelengkap saja. Keberadaan musik pada teater sangatlah penting, karena pada dasarnya pertunjukan teater bukan sekedar pertunjukan seni peran saja, melainkan pertunjukan dari gabungan antara semua unsur seni, baik unsur seni peran, musik, tari, rupa, dan sastra, yang semua itu memerlukan pikiran, proses, dan konsep yang matang. Musik pada pertunjukan teater mempunyai berbagai makna, peranan, dan fungsi masing-masing tergantung dari komposer yang menggarapnya atas dasar skenario dan adegan. Baik musik yang berupa bunyi atau musik yang berupa rasa dalam diri aktor, sehingga pementasan teater akan terasa tidak hidup tanpa unsur musikalitas. Peran-peran musik dalam teater. Pertama, sebagai pembuka atau overture, berfungsi untuk memusatkan perhatian penonton pada pertunjukan yang akan disajikan sekaligus memberitahukan bahwa pertunjukan akan dimulai. Yang kedua, musik pergantian babak. Sebagai pergantian babak pada pertunjukan teater, alangkah baiknya dan senantiasa diciptakan komposisi musik yang relatif pendek. Yang ketiga, musik setting. Musik yang mengungkapkan tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan yang kelima adalah musik ilustrasi. Musik yang berfungsi membantu mengungkapkan suasana batin aktor dalam penokohan yang ada dalam cerita pada babak atau adegan tertentu. Yang keenam, musik theme-song. Musik theme-song ini adalah musik yang diilhami oleh tema-tema yang dianggap penting dalam sebuah cerita. Yang ketujuh adalah musik soundtrack. Sebuah komposisi musik yang biasanya berbentuk lagu atau nyanyian dengan teks dengan tema dari lagu atau nyanyian tersebut menjadi tema utama atau pokok dalam cerita. Yang kedelapan adalah musik penokohan, komposisi musik yang digarap khusus sebagai ciri khas dari kemunculan seorang tokoh. Yang kesembilan adalah musik aksentuasi, berfungsi untuk memperjelas maksud dari aktor. Yang ke-10 adalah musik penutup, yaitu musik yang berfungsi untuk memberitahukan penonton bahwa pertunjukan telah selesai. Dan yang ke-11 adalah musik pelebur emosi, artinya menghancurkan atau membuyarkan emosi yang telah terbimbing dari adegan-adegan sebelumnya. Kemudian dilebur secara sengaja agar penonton sadar bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah sandiwara. Ciri khas pertunjukan musik tradisional untuk mengiringi teater. Pertama, sebagai tolak ukur pencapaian emosi aktor, dan yang kedua, pemicu emosi penonton dalam mengapresiasi. Yang ketiga, adegan yang tidak bisa digambarkan oleh aktor biasanya diwakili oleh musik. Dan yang terakhir adalah sebagai penguat cerita dalam sebuah naskah. Merah. Bidang teri lah. Kecil cantiknya ada di
kayak